Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep biaya dan laporan keuangan. Kita menggunakan buku dari Firdaus Akuntansi Biaya edisi 5. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah kita nantinya dapat mengerti biaya dan juga perbedaannya dengan beban. Kemudian yang kedua, kita mengerti klasifikasi biaya itu apa saja. Selanjutnya, kita juga akan mengerti prosedur-prosedur dalam siklus akuntansi biaya. Dan yang terakhir, bagaimana penyajian laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Bedanya apa dengan perusahaan yang lainnya? Lanjut ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus paham dulu antara biaya sama beban. Karena dari kita mungkin banyak yang mengatakan bahwa antara biaya dengan beban itu sama. Padahal itu beda ya. Ini tidak sama. Kita lihat aja dari kata asingnya, dari bahasa asingnya. Biaya ini cost. Sedangkan beban itu expense. Karena biasanya dua ini antara biaya dan beban ini ada yang rancu gitu ya ketika kita belajar di pengantar akuntansi 1. Ada yang menganggap biaya dan beban itu sama gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk nih pengertian biaya. Jadi coba perhatikan. Nah, sebenarnya untuk biaya itu apa gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa depan yang akan datang. Jadi periodenya ini masih untuk masa depan yang akan datang dan mempunyai manfaat melebihi 1 periode akuntansi tahunan. Dan biaya ini tercermin dalam laporan posisi keuangan sebagai aset perusahaan. Jadi ciri utamanya kalau pengen tahu gitu ya, biaya ini ada di laporan posisi keuangan, itu di bagian sebagai aset perusahaan. Kalau beban di mana posisinya? Nah, sekarang kita coba masuk ke pengertian beban. Pengertian beban yang pertama, atau kita bisa lihat karakteristiknya gitu ya. Beban ini adalah biaya yang telah memberikan manfaat. Jadi expired cost. Jadi sudah dilakukan atau gimana ya. Jadi dia itu sudah memberikan manfaat. Itu beban. Jadi biaya yang sudah memberikan manfaat. Kemudian karakteristik lainnya adalah penurunan dalam aset. Selanjutnya, kenaikan dalam liabilitas. Sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa untuk memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir, pengeluaran-pengeluaran memberi manfaat untuk tahun yang berjalan. Nah, gambarannya gini, contohnya gini ya. Kita ambil akun sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini awalnya ini merupakan biaya dan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Oke. Dia awalnya adalah merupakan biaya dan disajikan di aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, apabila manfaat dan asuransi dibayar di muka ini telah diterima atau habis karena berlalunya waktu, maka asuransi dibayar di muka ini akan menjadi beban asuransi.
Jadi masuk ke dalam beban asuransi. Jadi sudah karena sudah biaya yang sudah memberikan manfaat, udah expired cost gitu. Dan disajikan dalam laporan laba. Ini ya contoh perbedaan antara biaya dengan beban. Nah, lanjut, ini juga dijelaskan di sini mengenai pengertian kerugian. Kerugian itu adalah biaya yang timbul karena barang atau jasa tidak mempunyai nilai atau tidak memiliki manfaat sama sekali karena kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, kerugian selisih kurs dan kerugian pelepasan aset tetap. Nah, kita lanjut pada tema klasifikasi biaya. Nah, ini ya, klasifikasi biaya itu diperlukan untuk menginformasikan dan menyajikan data biaya bagi manajemen yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Jadi biaya itu kan macam-macam. Kita perlu mengklasifikasikannya berdasarkan apa dulu. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah atau menginformasikan, menyajikan data biaya yang mana fungsi akhirnya adalah sebagai tujuannya adalah pengambilan keputusan. Ini nih untuk klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya kita mulai bisa mengklasifikasikannya berdasarkan objek biaya, berdasarkan perilaku biaya, periode akuntansi, dan fungsi manajemen. Yang pertama, sebagai objek biaya atau cost object. Nah, ini nantinya objek biaya ya perlu diperhatikan ya. Objek biaya ini nanti digunakan untuk melakukan perhitungan biaya atau pembebanan biaya itu pada objek. Contohnya pada produk, jasa, proyek, pelanggan, merek, aktivitas, departemen. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut kalau kita sudah masuk pada hitung-hitungan. Kemudian ada juga biaya produksi. Ini sepertinya kalau masuk di biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini masuk perilaku biaya. Ya, pengklasifikasinya berdasarkan perilaku biaya. Coba, ya udah deh. Coba nanti dicek lagi ya di bukunya. Jadi, untuk biaya produksi kita mengenal ada 3 macam. Ada 3 macam biaya. Ada bahan baku langsung, biasanya disingkat dengan biaya bahan baku. Ada biaya tenaga kerja, BTKL, dan juga overhead pabrik, BOP ini. Nah, ini ada untuk mempermudah kita ketika kita mulai masuk mengerjakan soal. Nah, bahan baku ini pun dibagi jadi 2, ada direct material dan juga indirect material. Untuk direct material, ciri-cirinya itu adalah biaya perolehan ya. Biaya perolehan dari seluruh bahan baku langsung yang menjadi bagian utama dari sebuah barang jadi. Nah, bahan baku ini yang mudah ditelusuri. Ciri-cirinya pasti ini mudah atau dapat ditelusuri secara mudah dan ekonomis ke objek biaya. Contohnya yang jelas adalah biaya perolehan. Bisa kayu, bisa pokoknya ini ya biaya bahan baku langsung untuk produk. Kalau biaya perolehan kayu misalkan kita memproduksi meja atau kursi. Nah, direct materialnya adalah biaya perolehan kayu. Nah, sedangkan untuk indirect material ini adalah semua bahan baku yang tidak dapat ditelusuri secara langsung. Susah gitu ya, kita mau menelusurinya secara langsung.
Contohnya ini, penggunaan lem atau paku dalam suatu produksi meja dan kursi. Kita masa mau ngitung per lemnya atau pakunya ini dihitung satu-satu gitu kan, enggak kan. Nah, makanya di sini masuk pada indirect material karena tidak dapat ditelusuri secara langsung. Kalau biaya perolehan bahan baku itu kan mudah ya dan dapat ditelusuri secara langsung. Nah, biaya bahan baku tidak langsung ini, nih ya, biaya bahan baku tidak langsung ini dikelompokkan ke dalam BOP, biaya overhead pabrik. Pokoknya yang tidak langsung nanti masuk pada biaya overhead pabrik. Nah, lanjut ke direct labor. Direct labor ini juga ini ya, ada direct, ada indirect. Kalau direct labor berarti gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Contoh, ya upah dan gaji dari operator mesin dan pabrik. Kalau mereka nggak ada, operator mesin ini nggak ada, berarti kita tidak bisa melakukan proses produksi. Jadi nggak ada yang jalanin ini mesinnya. Jadi dia terlibat langsung. Sedangkan untuk indirect labor ini adalah pembayaran gaji atau upah yang dibayarkan itu bagi semua tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam memproduksi barang jadi. Contohnya ini ya, gaji atau upah untuk security, untuk menjaga malam pabrik. Nah, yang tidak langsung ini masuk pada BOP, biaya overhead pabrik. Jadi kesimpulannya untuk BOP ini adalah semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain biaya bahan baku langsung, ya, selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ini rinciannya untuk overhead pabrik. Ini biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh soal bagaimana caranya kita menghitung total biaya produksi dan biaya produksi per unit. Nah, ini ada PT Cakery Indonesia memproduksi berbagai macam kue yang digemari oleh generasi milenial. Salah satu produknya adalah cheesecake. Perusahaan memproduksi 1000 unit cheesecake dan mengeluarkan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung 10 juta, kemudian upah tenaga kerja langsung 6 juta, total biaya overhead pabrik berupa biaya listrik, air, gas, dan lain-lain diperkirakan sebesar 1 juta. Dan jumlah cheesecake yang berhasil diproduksi di bulan lalu sebanyak 100 unit. Hitunglah total biaya produksi, total biaya produksi untuk 1 minggu terakhir. Dan hitunglah biaya per unit dari cheesecake yang diproduksi selama 1 minggu terakhir. Nah, usahakan ketika kita mengerjakan soal cerita ini ya, kita identifikasi dulu yang diketahui apa. Biaya bahan baku langsung, itu dirinci gitu ya, diketahui. Mana tadi? Nah, ini. Jadi, dirinci, diketahui. Di sini udah ada ya. Diketahui bahan baku langsung sebesar 10 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, overhead 1 juta, totalnya itu adalah 17 juta. Sedangkan biaya per unit itu didapat dari total biaya produksi dibagi dengan jumlah kue cheesecake, dapat Rp170.000 per unit. Nah,
Selanjutnya, ini ada namanya biaya utama dan biaya konversi. Jadi kalau kita mengenal ya tadi di awal ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead. Nah, yang ini BBB, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung jika ditambahkan itu menjadi biaya utama. Ini harus tahu ya. Gampang ini. Kemudian untuk ini BTKL dengan BOP ini biaya konversi. Jadi secara singkatnya seperti ini. Ini jika ditambahkan ya. Oke, ini saya lewati. Untuk biaya, ini gampang soalnya menghitung biaya utama dan biaya konversi. Selanjutnya, kita bahas mengenai klasifikasi biaya berdasarkan departemen. Nah, biaya-biaya dikelompokkan menurut departemen-departemen atau unit-unit organisasi yang lebih kecil dari suatu pabrik tempat terjadinya biaya-biaya tersebut. Nah, ini membantu manajemen dalam menentukan harga pokok produk yang lebih tepat, sehingga pengukuran laba menjadi lebih akurat. Nah, ini bisa departemen produksi, ini ya, produksi atau departemen pendukung. Klasifikasi biaya berdasarkan departemen. Oke, sekarang masuk pada perilaku biaya. Perilaku biaya baru di sini ya. Nah, biaya berdasarkan perilaku ini terbagi jadi 3. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, perbedaannya apa dari ketiga ini? Untuk biaya variabel ya, ini biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume. Tetapi nilai per unitnya itu tidaklah berubah. Jadi biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring dengan perubahan aktivitas atau volume produksi. Contohnya, nah ini bisa masuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, beberapa elemen dari BOP, biaya penjualan. Nah, grafiknya itu seperti ini. Kalau untuk perilaku biaya variabel, jadi ini menyesuaikan ya, bisa naik gitu. Ini dari 100 ke 200, kemudian ke 500, kemudian ke 1000. Lanjut untuk biaya tetap. Kalau untuk biaya tetap berarti nilainya secara total tetap atau tidak berubah dengan adanya aktivitas volume. Nah, contohnya biaya penyusutan peralatan pabrik dan beban sewa bangunan pabrik. Jadi meskipun perusahaan memproduksi minggu ini 100 unit sepeda, kemudian minggu depannya 200 unit sepeda, biaya tetapnya maka ini ya, beban penyusutan peralatan pabrik itu tetap, atau beban sewa bangunan itu juga tetap. 1 bulan tetap misalkan 20 juta atau 1 bulan 10 juta. Jadi tetap dia, meskipun volumenya itu berubah-ubah. Maka grafiknya nanti seperti ini. Dia garis lurus ini. Karena ini ya patoknya pada 50 juta. Meskipun di sini tidak produksi nih, jumlah unitnya itu tidak ada, tapi perusahaan tetap mengeluarkan 50 juta. Misalkan ini untuk biaya sewa bangunan gitu ya. Kemudian di sini 200, di sini 500, sampai di sini 1000.
maka yang dikeluarkan tetap. Sedangkan untuk biaya semi variabel ini ya, cirinya dia itu juga memiliki unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Contohnya biaya listrik dan biaya telepon. Nah, nanti grafiknya seperti ini kalau untuk biaya semi variabel. Contohnya susah jelasinnya kalau untuk semi variabel. Biasanya yang masuk biaya semi variabel itu ada biaya seperti ini, biaya listrik, biaya telepon. Nah, ini nanti contoh soalnya bisa dipelajari sendiri. Lanjut, untuk klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Ada biaya produk, ada biaya periode. Ini biaya periode adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk, tetapi berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Nah, ini biaya contohnya adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi. Ini berdasarkan klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen. Nah, pengklasifikasiannya ada biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum, atau administrasi. Nah, ini mulai nanti kita juga bakalan bahas ini lebih lanjut atau lebih detail. Sedangkan untuk persediaan dalam perusahaan manufaktur itu terbagi jadi 3. Ada persediaan bahan baku, raw material, ada work in process, dan persediaan barang jadi. Jadi ada 3 macam persediaan. Maka dari itu nanti di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur itu di bagian akun persediaan ini dia lebih rinci, ada barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Ini total. Kalau nggak percaya silahkan dicek dulu ya di laporan keuangan. Ambil salah satu contoh perusahaan manufaktur. Nah, dia di akun persediaan, nah ini terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Nah, berbeda nanti kalau perusahaan itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa dia nggak ada akun persediaan. Nah, oke, saya rasa udah selesai ya untuk materi bab ini. Kita tadi udah belajar mengenai pengklasifikasian biaya, kemudian apa perbedaan antara biaya dan beban. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita juga harus tahu pengklasifikasian biaya berdasarkan apa, cost object, perilaku biaya, dan macam-macam tadi ya. Nah, untuk latihan soalnya nanti saya taruh di description box. Jadi di halaman berapa dan nomor berapa nanti kita mulai masuk pada latihan soalnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.